Halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Day ya. Kembali lagi di perjalanan sore dan jalan-jalan Mas Day kali ini ya. Oke, kali ini Mas Day mau mengajak kalian ke jembatan Kedung Kandang melewati jalur Pereng ya. Ini saya sudah sampai di SD Tempur Sari yang ada di Kalurahan Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Oke, nanti kita akan melewati Pereng yang itu salah satu alternatif menuju ke Obelix Hills yang ada di sana. Oke, pokoknya ikuti saja perjalanan sore Mas Day kali ini. Let's go. Kita starter motor dulu ya. Oke, pokoknya ikuti saja perjalanan santuy. Kita nyore jalan-jalan bareng Mas Day. Let's go. Oke, ini adalah alternatif dari Pereng ya. Kalau kalian dari Prambanan itu bisa melewati di perempatan Pasar Gendeng, nanti ngambil kanan lewatin jalur sini. Bisa langsung ke Obelix, atau misalnya kalian mau ke Obelix itu bisa juga lewat jalur yang ada di Breksi ya. Cuman kalau untuk mobil itu bisa, cuman agak ekstrim juga kalau tidak mengenali medan jalurnya ya. Nah, ini udah mulai tanjakan ya guys. Nah, ini ada mobil juga yang dari Obelix ya. Dari sini, dari jalan Pereng ini memang tanjakannya lumayan langsung nanjak, tidak ada selah ancang-ancang sama sekali. Makanya kita harus tetap hati-hati ya. Oke, dari sini kita udah bisa melihat pemandangan view pegunungan Pereng ya. Dan ini nanti tembusnya itu berada di jalan yang nanti tembusnya bisa ke exit tol Boko. Tapi sayangnya jalan exit tol Boko itu belum bisa dilewati yang dari atas Pereng ini. Oke, pokoknya nikmati keseruan perjalanan sore Mas Day kali ini. Oke, di perjalanan ini Mas Day memang pengen ke mana ya, jembatan Kedung Kandang. Sebenarnya Mas Day udah pernah ke sana, cuman pagi. Nah, ini kebetulan Mas Day pengen ke jembatan Kedung Kandang itu sore ya. Dan kebetulan juga sore kali ini cukup cerah ya. Dan sekarang udah pukul sekitar jam 4 lebih 20 menit. Kemungkinan sampai sana nanti kurang lebih jam 5 kurang lah ya, sekitar 30 menit ya. Kalau dari rumah ya sekitar 40-an menit, karena perjalanannya adalah kita melewati Pereng. Nah, nanti dari jembatan Kedung Kandang nanti Mas Day akan turunnya atau pulangnya nanti melewatin Patok yang ada di Gunung Kidul, Patok Gunung Kidul ya. Melewati Jalan Ngororo ya. Jalan Ngororo itu istilahnya yang ada di tower-tower di sana. Nah, di jembatan Kedung Kandang dulu itu merupakan salah satu air terjun ya, air terjun Kedung Kandang yang dulu viral ya, karena memang ada batuan alami yang di situ ada air mancurnya. Terus kemudian karena dibuat jalur untuk bisa tembus atau jalur alternatif ya, supaya bisa mempercepat atau memperlancar arus mau ke Wonosari, maka dibuatlah jalur itu. Nah, dari jalur yang baru itu tuh bisa tembus ke Celongop ya, bisa ke Celongop yang dulu pernah viral. Cuma nanti lewatnya yang dari Gedang Sari. Nanti ada persimpangannya. Cuman karena nanti Mas Day tidak lewat di jalur Gedang Sari atau ke Celongop ya, jadi Mas Day
akan lurus ngambil yang ke arah Kedung Kandang. Nah, kalau ngelewatin jalur alternatif ini memang di sini masih tergolong jalannya tidak halus, tidak rata, masih ya bergelombang seperti inilah. Dan apalagi kalau malam agak minim penerangan ya, karena ini juga cuman jalur alternatif. Dan buat kalian yang mau ke Kedung Kandang kalau ngelewatin jalur Pereng ini ya tetap harus hati-hati ya. Oke, kita nanjak di sini. Tanjakannya sebenarnya nggak terlalu yang ekstrim-ekstrim banget, masih tergolong landai. Cuman memang jalannya agak bergelombang. Oke, pokoknya tetap ikuti perjalanan santai sore hari ini bersama Mazda ya. Nah, ini kita udah sampai di penghujung jalan dari Pereng tadi. Depan itu sudah jalur utama mau ke Gunung Kidul atau Wonosari. Kalau ke kiri ke Gayam Harjo, ke kanan Ngelanggeran atau Patok ya. Nah, kalau ke kiri bisa ke Klaten tuh. Kita ngambil yang arah kanan ya. Kalau ke kanan itu nanti tembusnya yang jalan baru yang bisa tembus ke exit tol Boko. Cuman belum bisa dilewati secara utuh karena masih separuh pengerjaan. Nah, ini kita ngambil arah ke Patok Gunung Kidul ya. Bisa juga nanti ke Gedang Sari, Wonosari. Oke. Nah, di sini tuh dulu merupakan salah jembatan gantung ya, jembatan gantung yang dulu cuman bisa dilalui pakai sepeda motor dan sekarang bisa dilalui pakai kendaraan roda 4, bahkan truk juga bisa. Tapi itu dulu sekira tahun berapa itu masih suka main-main ke sini ke jembatan gantung ini ya. Yang dulu sempat rame ya, bisa buat suaka foto dan sebagainya. Sekarang sudah dirubah karena untuk pengalian atau penggunaan jalur baru untuk ya memperlancar arus lalu lintas untuk pemecah ya, karena memang mau ke Wonosari itu atau ke Patok itu jalur utamanya cuman dari Patok itu, dari Piungan. Makanya dibuat jalur baru dari sini. Nah, ini dulu jembatan gantung guys, dulu jembatan gantung di sini. Sekarang sudah dibuat jembatan yang lebar luas. Dan di sini pemandangannya indah guys. Perbukitan yang ada dan di sana juga kelihatan Ngelanggeran ya. Tapi nanti kita tidak Kelanggeran ya, karena udah sore. Jadi kita cuma mau nyari sunset di jembatan Kedung Kandang. Oke, let's go. Di sini udah mulai banyak pedagang ya, udah ada pendopo, ada Pertamini ya. Kalau di atas sana itu udah Ngelanggeran ya, perbukitan Ngelanggeran. Nah, itu yang ada di sana. Nah, ini kita hati-hati ya guys, ini persimpangan yang tidak ada lampu merah. Nah, kita ngambil yang jalan lurus. Kalau ke kiri nanti bisa ke Ngelanggeran. Kita ngambil jalan lurus. Oke. Nanti kita pulangnya lewat sana guys, perempatan ngambil kanan. Yang nanti tembusnya bisa ke Patok. Tapi kita sekarang ngambil jalan lurus dulu menuju jembatan Kedung Kandang. Kita nyore di sana sebentar. Kita ngambil footage drone di sana. Oke. Perjalanannya sadu. Jadi kalau reading sore-sore di sini asik tuh, motoran bareng-bareng tuh. Biasanya di sana banyak yang nongkrong juga. Jalanannya luas, sepi. Apalagi kalau kalian mau berwisata ke, disapa sama mobil guys.
Mobilnya mau ke Gunung Kidul apa ya? Disapa dia mau in frame. Oke. Nah, ini keseruan Mahda sore kali ini nih. Kita melewati jalan baru mau ke Gunung Kidul. Kalau kalian udah pernah ke sini, asik loh. Keseruan sore-sore, apalagi kalau pagi juga lumayan di sini tuh. Banyak yang pada jogging, olahraga. Nah, ini merupakan simpang Langgeran ya guys. Nah, ini simpang Langgeran. Nah, dari simpang Langgeran ini kita ngambil jalan lurus. Masih lurus, tinggal beberapa menit lagi nanti sampai di jembatan Kedung Kandang. Pokoknya ikuti saja sore ini bersama Mas Dai. Let's go. Nah, ini kita sudah mau sampai guys. Ini sudah mulai turunan jembatan Kedung Kandang. Tinggal belok dikit sudah sampai. Set. Nah, ini kita sudah sampai di gapuranya. Selamat datang di jembatan Kedung Kandang. Yo, banyak yang nyore-nyore juga di sini tuh. Oke, kita sudah sampai di jembatan Kedung Kandang. Kedung Kandangnya sebenarnya ada di sebelah kanan ya, cuman karena ini sudah dibangun seperti ini, jadi jalurnya tidak. Biasanya kalau malam minggu itu sorenya rame di sini. Cuman kita nikmati nyantai dulu sejenak di sini ya. Kita ngambil footage dulu dengan pemandangan sunset yang indah. Oke, kita putar balik dulu. Kita ngambil ke arah yang di sana ya, karena kalau mau lurus itu nanti mau ke ke Gedang Sari. Kita putar balik dulu. Set. Ya, kita putar balik. Kita coba berhenti di sana dulu ya. Kita ngambil beberapa video footage drone dulu. Oke, kita sudah sampai di sini. Tuh guys, pemandangannya bagus guys. Di bawah juga ada orang. Oke, selamat datang di jembatan Kedung Kandang yang ada di Gunung Kidul. View-nya bagus. Sore ini masih bersama Blacky ya. Sayang sekali Blacky-nya kotor, belum dicuci. Ini hari Jumat tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari. Dan Mas Day sudah sampai di sini di jembatan Kedung Kandang yang dulu pernah viral. Sama seperti di Celongop, dulu pernah viral juga di sini. Oke, gitu dulu. Mas Day mau menikmati dulu di keindahan alam yang ada di jembatan Kedung Kandang kali ini. Mas Day mau bikin nyari footage dulu sedikit ya. Oke, ikuti saja perjalanan Mas Day sore kali ini. Let's go.
Oke guys, kali ini kebetulan pas nongkrong di jembatan Kedung Kandang saya ketemu pengguna user Mio nih. User Mio-nya udah oke. Dia juga salah satu TikToker juga nih. Dengan Mas siapa nih? Mas Reza. Mas Reza. Akun TikToknya apa nih? Akun TikToknya Mio Zazel 1207. Mio Zazel Langsung di follow. 1207. Pokoknya follow ya. Di situ banyak spare part onderdil juga yang recommended lah buat kalian. Pasti. Nah, kebetulan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, tanya nih karena Beat Street saya kan kebetulan shockbreaker yang belakang kan bocor. Jadi pas ngobrol-ngobrol dikasih konsultasi ada beberapa saran spare part yang cocok buat Beat Street. Ya siapa tahu nanti kalian kalau misalkan mau nyari spare part bisa lah nanti mampir di akunnya Mas siapa tadi? Mas Reza. Mas Reza. Oke Mas, ini kebetulan kesini Mas mau nongkrong Mas? Aku sebenarnya tuh mau nyari bakulan Jasuke. Oh Jasuke, belum datang ya? Belum datang gitu Jadi sering nongkrong di sini Mas ya? Sering dia. Kebetulan Mas belum. Biasanya di sini ngetemnya? Biasanya di sana, tapi di sana tuh belum ada tendanya. Oh, biar pakai tenda dia. Oke. Biasanya kalau konten-konten di sini ya? Wah, kalau konten-konten di mana aja sih Mas aku Mas? Yang di jembatan sono juga pernah gitu kan, sini juga pernah. Yang jembatan yang sebelah sana? Yang di sebelah sana tuh yang jembatan Bubung. Oh, ya. Tapi view-nya kayak gini juga nggak? View-nya dia lebih istilahnya nggak langsung ke matahari, jadi dia agak redup gitu kan. Lebih enak tuh. Teduh ya? Teduh ya. Oke. Teduh dia. Nih kita spill dulu nih motor dari Mas Reza, user Mio nih. Mio-nya kece abis guys. Boleh silakan. Dibandingin sama ini Beat Street standar ini apa ini? Shockbreakernya loh. Oke, kita review nih. Oke, motornya Mas Reza ini. Kece badai guys. Wah, nyore di sini sambil menikmati pemandangan yang ada di jembatan Kedung Kandang. Ya ginilah kalau misalkan kita lagi reading nyantai ketemu sama user ya orang suka motor, ngobrol-ngobrol asik, nyambung aja gitu loh. Gila motornya keren abis nih. Oke, pokoknya sore kali ini sangat istimewa ya, bisa bertemu dengan Mas Reza. Oke, biasanya sampai jam berapa Mas Reza? Wah, kalau aku sih cuman lewat aja, kebetulan pas ada masnya lagi enak kayak gitu buat ngobrol gitu kan. Saya dari tadi kan pas di sini mau tak sapa kayak masnya masih bingung mau nongkrong sebelah mana gitu loh Mas. Jadi kebetulan pas masnya lagi main drone, wah. Kalau aku belum pernah ngeliat drone aku soalnya. Belum pernah ini. Belum pernah pas ngeliat drone pas gedung di depan mata gitu. Belum. Oh gitu. Tapi kalau di atas itu pernah. Udah pernah ya. Kemarin malam tahun baru touring kemana? Aku cuma di rumah. Touringnya ke Piungan itu. Di bawah? Di bawah. Oh. Tapi aku di EH. Oh di EH-nya? Di EH. Rame ya sana? Rame Mas. Wah rame banget. Macet. Ada kembang apinya kemarin? Kembang api ada. Oke. Luminos. Pokoknya EH, Bukit Bintang tuh wah rame banget. Kalau aslinya malah Jakarta ya? Asli Jakarta aku Mas. Mas tinggal di sini udah 5 tahun, Udah 5 5 tahun di aku. sini. Tapi kalau bahasa Jawa ya masih sedikit-sedikit ngerti ya Mas ya. Dikit-dikit ngerti, cuman nggak bisa ngungkapin. Tapi kalau orang ngomong bahasa Jawa paham ya? Paham aja dikit-dikit. Tapi kalau mau ngomong pakai bahasa Jawa masih kikuk ya? Bingung Mas, sumpah. Takutnya aku salah ngomong gitu. Lagi yang ada ketawa. Tapi di sini udah punya ini maksudnya udah ngikutin kegiatan di kampung juga. Oh, karena udah lama. Tapi kalau orang tua sih sini atau gimana? Orang tua itu asli sini almarhum bapak. Oh gitu. Kalau orang tua yang ibu perempuan itu di Palembang. Oh Palembang. Almarhum juga. Kalau di Jakartanya? Jakarta aku Depok. Depok. Memang dulu kerjanya di sana atau gimana? Emang dulu kerja di sana aku di Trans TV. Oh alah di Trans TV yang sekarang sudah di Trans TV aku Trans jadi TV. Ya apa dikata tuh buat chef masakan istilahnya itu buat cooking buat untuk krunya. Cooking buat karyawan. Oh gitu. Karyawan buat. Terus sekarang dari Trans TV mending keluar terus berusaha
ikut orang tua kan, ikut karena orang tua lagi sakit gitu orang kan. tua di sini sambil usaha jualan spare part. Dan spare partnya juga saya lihat tadi di akun TikToknya juga recommended. Pokoknya perlu disambangin tuh akun TikToknya Mas Reza tuh. Siap. Jangan lupa di follow. Oke. 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 Mungkin itu dulu nih obrolan kita sama Mas Reza. Mungkin next time bisa ketemu lagi nanti ya Mas ya. Oke Mas. Sampai jumpa nanti di perjalanan Mas Day Vlog selanjutnya. Bye bye. Oke, bye bye. Oke guys, sepertinya Mas Day sudah cukup nih di sini. Udah menikmati sore di Jembatan Kedung Kandang. Tadi juga Mas Reza juga udah pamit pulang. Saya juga mau pamit pulang karena udah jam berapa ini? Setengah 6 sore. Waktunya kita pulang sebelum hari gelap. Oke, kali ini kita perjalanan pulang ya. Kita menuju rumah. Kita pulang akan melewati Ngororo yang ada di mana? Patok, yang ada di Patok ya. Kita tidak melewati jalur yang kita berangkat tadi, yang melewati Pereng ya. Sekarang kita akan pulangnya melewati jalur yang berbeda. Kita akan melewati Patok. Sebenarnya jalanan ini kalau mau diteruskan itu bisa sampai ke Gunung Kidul ya, karena posisi Masnya juga tidak sampai waktunya kalau mau langsung eksplor ke Gunung Kidul, karena Masnya tujuannya cuma pengen ke Jembatan Kedung Kandang, cuma pengen nyantai-nyantai sore aja. Ya pokoknya ikuti saja nih perjalanan pulang Mas Day, karena nanti kita akan melewati Bukit Bintang ya. Yang kemarin di video Mas Day sebelumnya Mas Day juga ngelewatin Patok yang mau ke arah Delingu, yang tembusnya pulangnya menuju ke Imogiri. Dan kali ini Mas Day pulangnya lewat Patok, tapi nanti tembusnya ke arah Piungan. Oke, ikuti saja perjalanan pulang Mas Day kali ini. Let's go. Nah, dari perempatan ini kita belok kiri ya. Kita belok kiri menuju Ngororo. Set. Nah, ini kita belok kiri. Kita tinggal ngikutin ini aja. Ngikutin ini nanti lurus terus sampai ke Patok. Nah, kalau kalian dari Patok tuh juga bisa tuh, dari perempatan yang kalau mau ke kanan ke HH, kalian bisa ngambil kiri yang ke arah The Picnic ya. Itu bisa lewat situ. Kalau misalnya kalian tidak tahu jalur yang dari arah Pereng tadi. Dan Mas saya sarankan kalau melewati jalur yang Patok itu mungkin lebih safety ya daripada yang jalur Pereng tadi, karena lebih halus, lebih nyaman juga di perjalanan. Kalau yang lewat Pereng tadi memang cenderung apa ya, jalur alternatif tapi agak bergelombang ya, agak bergelombang. Jadi tidak saya sarankan untuk melewati sana. Tapi kalau pakai motor sih masih oke-oke aja. Wah, senjanya coy, sangat silau. Sepertinya senja kali ini sangat bagus ya. Nah, ini adalah Ngororo ya, yang kalau dari Jogja bagian bawah tuh kelihatan tower-tower tuh di sini nih. Kelihatan tower-tower. Nah ini guys, kita sudah sampai di persimpangan ya, yang ada di Patok ya. Kalau ke kiri nanti Wonosari, ke kanan kita akan turun ke Piungan. Kalau lurus nanti akan ke Heha. Nah ini nanti kita akan ambil belok kanan, mau ke arah pulang ya. Lumayan rame, lumayan rame. Sore-sore guys pada pulang kerja. Ini masih ada yang liburan juga ya. Mungkin masih liburan sekolah. Hati-hati ya, karena perjalanannya lumayan ramai. Oke.
Kita maju pelan-pelan. Set ya. Kita turun. Kita akan turun melewati mana ini? Sky View. Sunrise-nya bagus sekali, guys. Nah, ini turunan yang cukup menikung. Sore hari ini, hari Jumat tanggal 2 Januari, tergolong jalanan cukup ramai, tapi masih tergolong aman ya, tidak terlalu yang crowded banget. Oke, perjalanan Mas Day cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di perjalanan Mas Day berikutnya. Dan semoga perjalanan Mas Day kali ini dapat menghibur kalian dan semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa. Karena apa? Karena akan ada cerita di setiap kilometernya. Bye bye.